Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Mila Carmila Mendrova. Saat ini saya akan membahas mengenai contoh pelanggaran etika governance. Berikut beberapa contoh pelanggaran etika governance yang dilakukan oleh beberapa pihak. 1. Etika di Rut PT Garuda Indonesia melakukan penyelundupan dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900. Etika buruk yang dilakukan Direktur Utama PT Garuda Indonesia di tahun 2019 menyalahgunakan jabatannya dengan kasus penyelundupan sebuah motor Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton yang menjadi sorotan publik. Pasalnya, Direktur Utama tersebut melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kasus penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton itu dilakukan menggunakan pesawat terbaru Garuda Indonesia Airbus A330-900 yang dilakukannya pada tanggal 17 November 2019. Sebelum melakukan penerbangan dari Prancis menuju Cikarang, Direktur Utama PT Garuda Indonesia ini bekerja sama dengan anak buahnya yang berinisial SAS. Dapat kita lihat dari sudut pandang etika di mana seorang Direktur PT Garuda Indonesia menyadari untuk melakukan hal yang negatif secara moral. Maka, sebagian besar masyarakat berpikir bahwa hal tersebut tidak masuk akal jika seorang Direktur Utama melakukannya. 2. Kasus pelanggaran kode etik Bank Lipo. Kasus Lipo bermula dari adanya 3 versi laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002 yang masing-masing berbeda. Laporan yang berbeda itu, pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Kedua, laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002. Dan ketiga, laporan yang disampaikan akuntan publik, dalam hal ini Kantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko dan Sanjaya dengan auditor Rucat Kosasi dan disampaikan kepada manajemen Bank Lipo pada 6 Januari 2003. Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut, yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan opini wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut belum diaudit. Karena itu Bapepam menjatuhkan sanksi denda kepada jajaran direksi PT Bank Lipo Tbk sebesar 2,5 miliar rupiah karena pencantuman kata diaudit dan opini wajar tanpa pengecualian di laporan keuangan 30 September 2002 yang dipublikasikan pada 28 November 2002 dan juga menjatuhkan sanksi denda sebesar 3,5 juta rupiah kepada Rucat Kosasi selaku partner Kantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko dan Sanjaya karena keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai penurunan AIDA Bank Lipo selama 35 hari. Kasus-kasus skandal di atas menyebabkan profesi akuntan beberapa tahun terakhir telah mengalami krisis kepercayaan. Tiga, konflik antara Serikat Pekerja Internasional Kontainer dan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino belum selesai. Konflik tersebut terkait dengan perpanjangan kerjasama atau konsesi JICT antara Pelindo II dan Woodhey Support Holdings. Bahkan sebelumnya, SP JICT telah melaporkan tentang dugaan adanya penyimpangan dalam kerjasama itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam siaran persnya, SP JICT menegaskan alasan pekerja JICT menentang perpanjangan konsesi bukan karena anti asing atau alasan remunerasi. 4. Kasus GCG oleh operator telekomunikasi. Beberapa orang pasti kerap menemukan bentuk SMS promosi atau juga mengenai penawaran produk NSP hingga fitur lainnya dari penyedia operator telekomunikasi. Hal yang paling sering terjadi adalah bahwa tiba-tiba pulsa Anda berkurang padahal Anda tidak mendaftar untuk layanan tersebut. Bahkan hal ini berlangsung secara terus-menerus dan membuat Anda rugi tentunya.
Contoh di atas merupakan bentuk pelanggaran GCG yang kerap dan bahkan hingga kini masih dilakukan oleh hampir semua penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. 5. Kasus GCG oleh PT Freeport Indonesia tahun 2017. Permasalahan yang terjadi bermulai dari adanya ketidaksesuaian gaji dan upah para pekerja Indonesia yang bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya sangat berbeda jauh. Gaji pekerja Freeport hanya sebatas upah minimum regional atau UMR. Meski dikatakan tidak melanggar hukum, namun gaji yang diberikan tersebut jauh dari apa yang dibayangkan. Selain minimnya gaji atau upah yang diberikan, pekerja di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut sangat tidak merata antara pekerja lokal asli Papua dengan pekerja asing. Dan ironisnya, para pekerja lokal umumnya dipekerjakan di level paling bawah, lain halnya dengan pekerja asing. Demikianlah presentasi saya mengenai beberapa contoh pelanggaran etika governance yang terjadi di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.